Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya, kita semua bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini dalam kegiatan presentasi mata kuliah landasan pendidikan. Yang saya hormati dosen pembimbing Bu Depi SPD MPD dan teman-teman sekelas, izinkan saya Perkenalkan, saya Sanita, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memimpin acara presentasi ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan kita yaitu penampilan presentasi dari kelompok 2 dengan materi kajian landasan psikologis pendidikan yang beranggotakan Bayu Saputra, Leni Rahmawati, Melani Juandari, Rizka Zulfia, dan Tika Mariani. Mari kita buka dan mulai presentasi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah kelompok 2 sudah siap? Siap. Baik, presentasi materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Tika Mariani. Kepada teman-teman, mohon diperhatikan dan silakan mencatat materi yang dianggap penting. Karena jika ada penjelasan yang menurut teman-teman kurang dipahami, akan dibuka sesi tanya-jawab pada akhir penyampaian materi. Silakan kepada Tika. Baik, saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi adalah secara etimologis psikologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Maka psikologis artinya ilmu mengenai jiwa. Sedangkan landasan psikologis pendidikan adalah landasan membahas informasi yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia seperti psikologis pada tahapan usianya sehingga memudahkan proses pendidikan. Kemudian, di dalam landasan psikologis pendidikan terdapat konsep perkembangan atau development, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dengan perkembangannya dan bertambahnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tika sudah menjelaskan materi. Kepada teman-teman, tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian landasan psikologis pendidikan, yang mana tentunya berkaitan dengan landasan pendidikan. Landasan psikologis pendidikan membahas informasi yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Kepada Saudari Rizka yang akan menjelaskan tentang teori perkembangan, dipersilahkan kepada Saudari Rizka untuk menjelaskan materinya. Nativisme, yaitu implikasi teori ini terhadap pendidikan adalah kurangnya dalam mengembangkan kepribadian individu bagi pendidik. Yang kedua, empirisme, yaitu implikasi teori ini terhadap pendidikan, yaitu guru dapat membentuk kepribadian peserta didik dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Yang ketiga, konvergensi, yaitu implikasinya guru dapat membantu perkembangan individu sesuai yang diharapkan dan memperhatikan kemampuan anak didik. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan kepada genetik dan lingkungan. Yang kedua, proses yang teratur dan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Yang ketiga, orang berkembang dengan kecepatan berbeda-beda. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Rizka yang sudah menjelaskan teori perkembangan. Nah, teman-teman sudah paham kan apa itu kajian teori perkembangan? Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Leni yang akan menjelaskan faktor perkembangan. Kepada Saudari Leni dipersilakan. Dalam materi landasan psikologis pendidikan, ada faktor perkembangan internal dan faktor perkembangan eksternal. Yang pertama ada faktor perkembangan internal. Faktor perkembangan internal ini adalah faktor yang terdapat dalam diri sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologi tertentu. Faktor perkembangan internal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor fisiologis, yang kedua ada faktor psikologis. Selanjutnya ada faktor perkembangan eksternal. Faktor perkembangan eksternal yaitu hal-hal yang datang ataupun di luar diri, meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi dirinya. Faktor perkembangan eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor lingkungan sosial, yang kedua faktor lingkungan non-sosial. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Leni yang telah menjelaskan. Selanjutnya, materi faktor genetika atau hereditasi akan dilanjutkan oleh Saudari Melani, dan Saudari Melani silahkan menjelaskan sumber faktor perkembangan genetika. Baik, terima kasih Sanita. Yang ketiga ada faktor genita atau hereditas. Faktor ini merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Lalu selanjutnya ada sumber faktor perkembangan. Sumber faktor perkembangan ini ditentukan oleh fisik, kedua tuntunan masyarakat secara kultural, yang ketiga tuntunan dorongan cita-cita individu sendiri, dan tuntunan norma-norma agama. Nah, dari sumber faktor perkembangan ini terbagi lagi sebagai menjadi usianya masing-masing, yaitu perkembangan pada usia bayi atau kanak-kanak, yaitu dari 0 sampai 6 tahun, di mana mereka belajar berjalan terjadi pada usia 6 antara 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Lalu yang kedua, ada juga perkembangan masa sekolah, yaitu umur 6 sampai 12 tahun. Nah, saat usia ini, anak-anak belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya, yakni belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru, serta teman-teman sebayanya. Dan yang ketiga ada perkembangan pada masa remaja, yaitu 12 sampai 18 tahun. Nah, pada perkembangan ini mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya. Tujuannya belajar melihat kenyataan, lalu berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya, dan juga belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada perkembangan pada masa dewasa, yaitu 18 tahun ke atas. Nah, pada masa ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu dewasa muda, dewasa dini. Nah, pada dewasa muda, yaitu memiliki pasangan hidup, belajar hidup bersama pasangan hidup, dan berkeluarga. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Sanita. Terima kasih kepada Saudari Melani sudah menjelaskan. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Bayu mengenai contoh implikasi pendidikan. Silakan kepada Saudara Bayu.
Baiklah, terima kasih kepada Sanita telah memperkenalkan saya. Saya akan membacakan teori dalam pendidikan dibagi menjadi dua. Pertama, teori belajar klasik. 1. Disiplin mental teistik. 2. Disiplin mental humanisme dan Plato dan Aristoteles. 3. Naturalis. 4. Apersepsi. Dan teori belajar modern ada 4 juga. Pertama, teori R.S. Bond atau asosiasi. 2. Pengondisian instrumental. 2. Pengondisian operan. 4. Penguatan. 5. Kognisi. Baiklah, kemudian saya akan membacakan contoh implikasi tentang pendidikan. Pertama, ada penyusunan kurikulum sekolah. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Bimbingan dan konseling atau BK. 4. Memotivasi siswa. 5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. Baiklah, sekian dari saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bayu yang telah menjelaskan materi terakhir. Baik teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai kajian landasan psikologis pendidikan. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu landasan psikologis pendidikan menjadi asumsi-asumsi penting yang turut berperan dalam operasional pendidikan. Karena dalam operasional pendidikan terdapat individu yang terus mengalami perkembangan psikologis secara bertahap, mulai dari perkembangan pada usia bayi menuju kanak-kanak sampai ia meninggal dunia, dan perkembangan psikologis bertahap sesuai kemampuan diri sendiri atau faktor-faktor lain. Perkembangan psikologis individu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti perkembangan psikologis dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, budaya atau agama yang dianutnya, sedangkan faktor internal dari perkembangan psikologis yaitu seperti usia, fisik, dan genetik yang demikian yang dimilikinya. Cukup sekian saya sebagai moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.